Demokrasi sejati bukanlah tentang siapa yang memerintah, tetapi bagaimana kita menjaga agar setiap individu dapat menyuarakan suaranya dan ikut serta dalam pengambilan keputusan. Mengawali perdebatan kali ini, izinkan saya untuk meluruskan kesalahan berpikir dari rekanku Tim Pro. Sejak awal, Tim Pro menilai dinasti politik sebagai ancaman besar bagi demokrasi. Namun mereka gagal untuk menunjukkan seberapa besar ancaman tersebut dan dampak buruk apa yang dimaksud dalam konteks ini. Mereka mengklaim bahwa dinasti politik akan menyebabkan merusak kualitas pemilih dan juga mengurangi kebebasan politik. Namun kita harus bertanya, apakah memang seperti itu dan mengkritisi pernyataan tersebut. Pertama, Tim Pro menyebutkan bahwa dinasti politik bisa menyebabkan bias terhadap pemimpin yang sudah ada. Tapi mereka tidak menjelaskan mengapa bias ini dianggap sebagai hal yang buruk. Mereka juga menjelaskan bagaimana bias ini mengarah pada penurunan kualitas demokrasi. Padahal dalam sistem demokrasi yang sehat, setiap pemilih diberikan hak sebebas-bebasnya untuk memilih pemimpin seperti apa yang memang mereka inginkan, pemimpin A atau pemimpin B. Itu berdasarkan preferensi mereka masing-masing tanpa ada rasa manipulasi ataupun tekanan dari dinasti politik sebenarnya. Dan juga bagaimana tidak adanya rasa bagaimana jika pada akhirnya dinasti politik itu dipilih, itu murni merupakan preferensi dan juga pilihan pemilih karena memiliki rasa aman dan juga rasa kepastian karena memiliki rekam jejak yang sudah pasti. Lalu yang kedua, Tim Pro menyebutkan bahwa dinasti politik bisa mengarah pada kebijakan yang populis dan juga tidak adil. Namun, mereka hanya mengandalkan asumsi semata yang pada akhirnya tidak memberikan bukti yang konkret. Justru dalam banyak kasus, dinasti politik cenderung menjaga stabilitas politik itu sendiri yang dibutuhkan untuk mempertahankan kebijakan-kebijakan dari pemerintahan yang lama hingga pemerintahan yang baru. Dan karena ini, banyak kebijakan yang akhirnya berhasil untuk merespon kebutuhan masyarakat dan bukannya kebijakan yang semata-mata dibuat untuk menarik simpatisan publik. Tim Pro juga dengan cepat menarik kesimpulan bahwa dinasti politik membawa ketidakstabilan dalam pemerintahan. Namun apakah mereka mempertimbangkan bahwa ketidakpastian politik yang terlalu sering berganti pemimpin justru lebih banyak membawa kerugian bagi demokrasi negara sendiri. Dengan pemimpin yang sering berganti, kebijakan menjadi tidak konsisten dan masyarakat tidak tahu apa yang bisa kita harapkan. Dinasti politik dengan pengalaman yang lebih lama bisa jadi alat untuk menjaga stabilitas politik suatu negara. Dan beranjak dari berdasarkan tersebut, izinkan saya untuk melatar belakangi dukungan kami. Secara umum, dinasti politik adalah fenomena di mana anggota keluarga suatu keluarga berhubungan secara langsung dalam bidang politik. Namun, apakah ini semata-mata merusak demokrasi? Tentu tidak. Karena mari kita lihat pada fakta bahwa banyaknya dinasti politik yang muncul yang pada akhirnya tidak serta-merta merusak kualitas politik, tidak merusak kualitas demokrasi, karena penyebab utama krisis demokrasi bukanlah dinasti politik, melainkan bagian dari sebuah proses dinamika politik yang dalam hal ini dinamika dinasti politik dalam banyak kasus dapat dilihat sebagai langkah untuk transisional memelihara stabilitas politik dan juga mengurangi ketidakpastian politik itu sendiri. Dan beranjak dari latar belakang tersebut, adapun urgensi dukungan kami sebagai tim kontra adalah kebutuhan akan stabilitas politik, yaitu menghilangkan dinasti politik tanpa pertimbangan matang beresiko untuk menyebabkan suatu kekosongan bagi ketidakpastian pemerintahan gitu. Negara membutuhkan kesinambungan kebijakan yang terus berlanjut antar pemerintahan agar adanya kestabilan ekonomi dan juga sosial yang pada akhirnya akan sulit dicapai jika ada pergantian yang terus-menerus terjadi, dan juga mengurangi ketidakpastian bagi para pemilih. Tanpa dinasti politik, negara bisa terperangkap dalam hal yang repetitif itu saja, karena setiap beberapa waktu sekali akan mengalami pemilihan dan tidak memiliki latar belakang dan juga rekam jejak yang sudah terbukti. Maka dari itu, izinkan saya menyampaikan dua argumentasi utama tim kontra. Yang pertama, kontinuitas dalam pengelolaan pemerintahan yang lebih efektif, di mana dinasti politik memungkinkan keberlanjutan dalam pengelolaan negara dengan memanfaatkan pengalaman dan juga pemahaman yang mendalam terhadap sebuah sistem pemerintahan yang sebelumnya memang sudah dijalankan dari anggota keluarganya dan akan dilanjutkan dan berkesinambungan kepada ketika memimpin nanti. Dan juga contoh pernyataan bahwa dinasti politik akhirnya kontinuitasnya terjaga seperti keluarga Bush di Amerika Serikat, di mana H.W. Bush akhirnya menjadi presiden dan anaknya juga menjadi presiden, dan membuktikan bahwa keberlanjutan kepemimpinan mereka berdua mendapatkan respon dan antusiasme politik yang cukup luas bagi masyarakat Amerika dan tidak mengurangi indikator keberhasilan demokrasi negara Amerika Serikat secara langsung, dan juga membawa kebijakan-kebijakan yang justru transitif dan juga stabil gitu bagi negara mereka, mulai dari kebijakan luar negeri dan juga kebijakan internal domestik negara Amerika pada akhirnya. Dan juga kami menyimpulkan bahwa dengan pengalaman yang terwariskan dan juga sudah memiliki
jejaknya dan juga rekam jejaknya sendiri, dinasti politik bisa mastiin kalau misalnya suatu negara itu berjalan sesuai dengan arahnya dan juga terukur gitu. Lalu yang kedua, dinasti politik sebagai penjaga kontinuitas kepercayaan publik, di mana dinasti politik memberikan kontinuitas dalam pemerintahan yang penting untuk membangun kepercayaan publik, karena ketika pemimpinnya berkelanjutan dan memimpin, maka masyarakat akan merasa percaya, merasa aman, dan juga merasa ingin untuk memilih pemimpin tersebut. Jika saya misalkan kita pergi ke suatu restoran A di mana pemiliknya ternyata sudah akan pensiun, dan ketika pensiun dia akan menunjuk anaknya sendiri, maka kita sebagai pelanggan akan merasa lebih percaya kepada restoran tersebut lagi, karena yang melanjutkan adalah anaknya sendiri, dan juga memastikan bahwa rasa makanan dan juga resepnya tidak berganti. Maka dari itu, dinasti politik dapat menciptakan kepercayaan dan juga rasa aman di kalangan masyarakat yang penting untuk menjaga stabilitas politik itu sendiri dan keterlibatan masyarakat dalam demokrasi. Dan tujuan kami dari sisi kontra sudah jelas untuk menegaskan bahwa dinasti politik tidaklah buruk dengan pendekatan yang tepat dan juga tidak merusak demokrasi. Sebaliknya, dapat menjadi instrumen untuk mengukur seberapa baik demokrasi dan juga dinamika politik di suatu negara itu berjalan. Maka dari itu, solusi yang kami tawarkan adalah meningkatkan transparansi dalam pemilihan pemimpin dari keluarga dinasti politik. Dan juga, jika memang pada akhirnya pemberdayaan publik melalui pendidikan politik yang lebih baik itu berjalan, maka dinasti politik dapat dimanfaatkan dan juga dilihat dari kacamata dan juga sisi yang baik. Meskipun dinasti politik sering dikritik karena berpotensi menciptakan bias dan juga stagnasi bagi suatu negara, kami tegaskan bahwa kontinuitas kepemimpinan dimiliki oleh dinasti politik justru memberikan stabilitas dan juga arah yang jelas bagi suatu negara, dan juga keberlanjutan ini mengurangi kekosongan pada kepemimpinan yang pada akhirnya akan menyebabkan rasa aman pada pemilih dan yang sudah teruji untuk menghadapi tantangan-tantangan besar yang kita tidak ketahui ke depannya. Dan pada maka itu, posisi kami jelas, dinasti politik dalam konteks yang tepat merupakan kekuatan yang memperkuat demokrasi dengan memberikan pengalaman, kestabilan, dan juga kesinambungan yang dibutuhkan bagi pengambilan keputusan yang lebih kompleks. Dan kami percaya bahwa di setiap dinasti politik juga memiliki peluang sendiri untuk memajukan sebuah negara dengan tetap demokrasi dengan parameter yang terukur. Terima kasih.